pers konferensi pada hari ini adalah terkait dengan pengungkapan TPPO modus operandinya memperjualbelikan bayi. Kami laksanakan ini berdasarkan laporan polisi nomor LP A09 11 Romawi 2025 SPKT Bitipit PPA dan PPO Baris Krim Polri pada tanggal 21 November 2025 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi yang terjadi di wilayah Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Bali, Kalimantan, kemudian Kepulauan Riau dan Papua, dan telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 12 orang yang terdiri dari 8 orang dari kelompok perantara dan 4 orang dari kelompok orang tua. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Dari kelompok perantara yaitu NH perempuan menjual bayi di Bali, Kepri, kemudian Sulsel, Jambi dan Jakarta, kemudian LA perempuan menjual bayi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepri, Jakarta, dan Jambi. S laki-laki menjual bayi di wilayah Jabodetabek, kemudian EMT perempuan menjual bayi di Banten, Jakarta, dan Kalbar, kemudian ZH BSN perempuan menjual bayi di Jakarta, dan F perempuan menjual bayi di Kalimantan Barat. Kemudian dari kelompok perantara yaitu CPS itu perempuan menjual bayi ke saudari NH di Yogyakarta. Kemudian DRH itu perempuan menjual bayi kepada saudari LA di Tangerang, Banten. Kemudian REP laki-laki ini merupakan pacar dari EP yang sekaligus menjadi ayah biologis dari salah satu bayi, menjual kepada saudari LA di Tangerang, Banten. Kemudian saksi-saksi yang telah diperiksa oleh kami sebanyak 60 orang yang terdiri dari ahli pidana, kemudian dari rumah sakit, kemudian juga dari pihak perbankan serta saksi-saksi lainnya. Kemudian modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook dan semacamnya. Kemudian barang bukti sudah tergelar di hadapan rekan-rekan media, yaitu berupa 21 unit handphone, kemudian 17 buah ATM, 74 dokumen, dan 1 tas perlengkapan bayi. Kemudian dari keterangan tersangka, jaringan ini telah melakukan aktivitas penjualan bayi secara ilegal sejak tahun 2024 dengan pendapatan ratusan juta rupiah. Kemudian pasal-pasal yang disangkakan, yang pertama adalah pasal 76F Yunto pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pelanggaran ini diancam hukuman dengan 3 tahun penjara, kemudian sampai dengan 15 tahun dengan denda 60 juta rupiah sampai dengan 300 juta rupiah. Kemudian pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pasal yang dilanggar itu diancam dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak adalah 600 juta rupiah. Kemudian pasal 455 Yunto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang TPPO dalam negeri, pelanggaran ini bisa diancam pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Kemudian bayi yang berhasil diselamatkan, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Wakabaris Krim, ada 7 orang bayi dan saat ini masih dalam proses asesmen oleh Kementerian Sosial. Kemudian tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan bayi yang kerap disamarkan sebagai proses adopsi atau pengangkatan anak, agar masyarakat tidak mudah percaya pada tawaran pengangkatan anak tanpa prosedur yang resmi. Tentunya dalam hal ini Polri bersama-sama dengan masyarakat komitmen untuk menindak tegas segala bentuk tindak pidana perdagangan orang guna menjamin kepastian hukum dan pelindungan yang optimal bagi anak dan kelompok rentan.